Jadi kalau anak cucu kita ngebet pengen nikah, dia sudah punya kerja, yang laki-laki sudah punya kerja, yang perempuan sudah ada yang lamar, bismillah nikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang bilang jangan nikah muda, banyak yang cerai orang yang nikah muda. Kerja dulu, yang mapan dulu, bahkan ada yang nyuruh punya rumah dulu. Lah kalau nunggu mapan dulu, nunggu punya rumah dulu, kapan mau nikah? Sedangkan dia sudah punya syahwat. Kerusakan masyarakat itu bermula dari rusaknya anak muda. Dan yang paling mudah merusak anak muda itu adalah hal yang anak-anak muda zaman sekarang jalan pacaran itu udah mendekati zina. Bahkan udah disebutkan, dikatakan oleh Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dekati zina seperti apa? Ya pacaran, keluar berduaan, pegangan tangan, ciuman, atau bahkan sampai zina. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau anaknya pengen nikah, cucunya pengen nikah, kalau yang laki-laki sudah punya kerjaan, bismillah. Yang penting dia punya kerja, dia bisa menafkahi istrinya, bismillah. Keluarga saling membantu untuk mengadakan resepsi pernikahan. Walaupun sekedarnya resepsi pernikahan itu nggak mesti wah, ya, nggak mesti wah. Yang penting halalnya, yang penting dinikahkan aja udah. Tetangga-tetangga dipanggil supaya jadi saksi bahwasanya sudah terjadi pernikahan antara anak kita atau cucu kita. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, bisa kasih nafkah buat istrinya nanti setelah dia menikah, maka hendaklah dia menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disuruh nikah kalau sudah bisa menanggung nafkah, udah punya kerja, bisa kasih nafkah sama istri? Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga kehormatan mata kita dari memandang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahsanu lil faraj, dan juga mampu menjaga kemaluan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau seandainya belum punya kerja? Ya cari kerja dulu. Udah cari kerja tapi belum nemu kerja, atau bahkan yang perempuan misalnya pengen ngebet kawin tapi belum ada yang lamar nih. Gimana solusinya? Maka kata Rasulullah, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Maka bagi siapa yang belum mampu untuk melakukan pernikahan, belum punya kerja, belum bisa kasih nafkah sama calon istrinya nanti, atau perempuan belum ada yang lamar, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa disuruh puasa? Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat bagi dia, bisa menjadi benteng supaya bisa menjaga syahwatnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini amar Rasulullah bahkan dianjurin masih muda, justru yang masih muda ini yang syahwatnya lagi tinggi-tingginya, bukan udah tua ya. Yang masih muda ini syahwatnya lagi tinggi-tingginya. Maka daripada itu nikahkan anak kita, nikahkan cucu kita, apalagi kalau dia sudah ngebet nikah. Yang laki-laki carikan kerja, kerja nggak perlu gengsi, walaupun jadi ojek atau pedagang atau menjadi kuli bangunan, apa saja yang penting halal, bisa menafkahi istrinya, bismillah nikahkan anak cucu kita. Kalau seandainya yang perempuan udah ngebet nikah, belum ada yang lamar, didoain mudah-mudahan cepat datang yang lamar. Sementara itu si anak perempuan dianjurkan untuk berpuasa, untuk menjaga daripada syahwatnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak cucu kita ngebet pengen nikah, dia sudah punya kerja, yang laki-laki sudah punya kerja, yang perempuan sudah ada yang lamar, bismillah nikahkan. Akan tetapi kalau seumpama yang laki-laki anak cucu kita belum nikah, belum punya kerja, disuruh puasa dulu sambil mencari kerja untuk menafkahi istrinya. Insya Allah, jangan khawatir, nanti setelah nikah rezekinya pun akan bertambah. Gak usah khawatir dengan usia. Setelah menikah insya Allah anak cucu kita akan lebih dewasa lagi, lebih dewasa, lebih bijaksana lagi, dan lebih matang dalam berpikir. Rezeki itu ngikut, ya. Kita aja, jangankan lihat orang lain, kita aja yang nikah nih.
dulu nggak punya apa-apa, dari nol, alhamdulillah udah punya ini itu. Atau walaupun belum punya ini itu, yang paling tidak cukup alhamdulillah buat makan sekeluargaan, itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi jangan pernah khawatir dengan rezeki. Insya Allah Allah akan bukakan rezekinya. Salah satunya dengan apa? Dengan menikah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.